Malam di desa Penglipuran selalu diselimuti kabut tipis, membalut pepohonan tua yang berderet rapi di tepi jalanan berbatu. Suasana tenang yang biasanya membawa ketentraman justru terasa mencekam malam ini. Udara dingin menusuk kulit dan angin berbisik di antara dedaunan membawa suara-suara lirih yang sulit dijelaskan asalnya. Di balik pura tua yang megah, seorang lelaki tua duduk bersila, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan sorot matanya tajam menembus kegelapan malam. Ia adalah Mangku Wayan, penjaga tradisi dan kepercayaan leluhur. Namun, di balik kebijaksanaannya, ada satu rahasia yang selama ini ia pendam dalam-dalam tentang keberadaan leyak yang merajalela di desa ini. Orang-orang di desa seringkali berbicara dalam bisikan. Mereka bercerita tentang kejadian aneh yang menimpa para penduduk setiap kali bulan purnama muncul. Ada yang kehilangan ternaknya tanpa jejak, ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, dan ada pula yang mengaku melihat sosok menyeramkan berwujud kepala melayang dengan organ tubuh menggantung di bawahnya, bersinar merah dalam gelap malam. Mangku Wayan telah lama mengawasi seorang perempuan muda bernama Luh Ayu, seorang gadis cantik dengan wajah ayu, namun kerap menyendiri dan tak pernah terlihat bergaul dengan penduduk lainnya. Ia tinggal di rumah tua di pinggir hutan, tempat di mana banyak orang tak berani melintas setelah matahari terbenam. Luh Ayu memang berbeda. Pandangannya tajam, kulitnya pucat, dan tatapan matanya seakan menyimpan sesuatu yang gelap. Malam itu, ketika bulan purnama memancarkan cahayanya yang keemasan, Mangku Wayan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengenakan pakaian serba putih dan membawa dupa yang terus mengepul. Langkahnya hati-hati menuju hutan, tempat di mana ia sering melihat bayangan hitam berkelebat. Jantungnya berdegup cepat, tubuhnya merinding. Tiba-tiba, suara cekikikan halus terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti datang dari segala arah, membuat bulu kuduk berdiri. Mangku Wayan mengatupkan bibirnya rapat, mempercepat langkahnya. Saat ia hampir sampai di depan rumah tua milik Luh Ayu, udara di sekitarnya berubah drastis. Angin berhembus kencang dan suara gemerisik terdengar dari pepohonan. Kemudian ia melihatnya, sesosok bayangan berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala berdiri di depan rumah itu. Wujudnya bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang menyerupai leyak dengan taring tajam dan lidah menjulur panjang. Suara serak keluar dari mulutnya, seperti mantra yang berusaha mengguncang alam semesta. Mangku Wayan bergidik. Ia sadar, ini bukan sekadar rumor belaka. Malam ini, ia telah melihat sendiri wujud dari ilmu hitam yang selama ini hanya menjadi bisikan. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu menoleh ke arahnya, menyeringai dan perlahan mendekatinya. Mangku Wayan memejamkan mata sejenak, merapal doa dalam hati. Tangan tuanya mencengkeram erat dupa kayu cendana yang selalu ia bawa. Dengan suara gemetar, ia membacakan mantra perlindungan, berharap kekuatan suci mampu menangkal makhluk mengerikan di hadapannya. Namun, leyak itu tetap mendekat. Langkahnya tak berbunyi, seolah melayang di atas tanah. Bau busuk menyengat dari tubuhnya, membuat Mangku Wayan nyaris muntah. Ia tahu, ia harus segera bertindak sebelum makhluk itu semakin dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan segenggam beras suci dari kantongnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu sambil mengucapkan doa perlindungan. Beras itu berpendar dalam kegelapan, membentuk sinar putih yang berkilauan. Sejenak, makhluk itu terhuyung mundur, mengeluarkan suara geraman yang menyeramkan. "Kau tidak seharusnya ada di sini, Mangku." Suara serak itu terdengar di udara, meski bibir makhluk itu tak bergerak. Suara itu menggema seolah berasal dari dalam kepala Mangku Wayan sendiri. Mangku Wayan meneguhkan hatinya. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari desa ini?"
Tawa melengking memenuhi udara, membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang seakan tertiup angin kencang. Mata merah itu berkilat dengan kejahatan yang tak terbayangkan. Aku sudah lama ada di sini. Aku adalah bagian dari tanah ini, dan aku lapar. Jantung Mangku Wayan mencelos. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Korban-korban yang menghilang, penyakit aneh yang menimpa penduduk, semuanya berhubungan dengan kehadiran makhluk ini. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak cepat, melesat ke arah Mangku Wayan dengan cakarnya yang panjang. Refleks, Mangku Wayan melompat ke belakang dan mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi dari mantra yang telah ia pelajari bertahun-tahun. Cahaya terang meledak di antara mereka, dan makhluk itu melolong kesakitan. Namun, sebelum Mangku Wayan bisa mengambil kesempatan untuk menyerang balik, makhluk itu lenyap begitu saja dalam sekelebat bayangan hitam. Mangku Wayan terengah-engah, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu ini belum selesai, makhluk itu akan kembali, dan kali ini ia harus mencari cara untuk mengalahkannya. Di kejauhan, di dalam rumah tua, Lu Ayu berdiri di balik jendela, mengamati kejadian itu dengan mata tajam. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Permainan baru saja dimulai, bisiknya pelan. Pagi di desa Penglipuran diselimuti keheningan yang janggal. Kabar tentang Mangku Wayan yang terlihat di dekat rumah Luh Ayu pada tengah malam menyebar dengan cepat. Para penduduk mulai berbisik-bisik, khawatir akan sesuatu yang lebih besar sedang mengancam desa mereka. Mangku Wayan duduk di balai rumahnya, menatap kosong ke arah dupa yang menyala di hadapannya. Ia tahu bahwa malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Luh Ayu dan rahasia gelap yang disembunyikannya. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk mengunjungi Jero Mangkutaman, seorang pendeta sakti yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu leyak. Jika ada seseorang yang bisa membantunya, itu adalah Jero Mangkutaman. Namun, perjalanan ke rumahnya tak akan mudah. Ia harus melewati hutan lebat yang diyakini sebagai sarang makhluk-makhluk astral yang bersemayam di sana. Mangku Wayan menarik napas panjang. Ia tahu pertarungannya baru saja dimulai. Di balik pepohonan, Luh Ayu menyeringai. Tangannya mencengkeram sesuatu, sehelai rambut putih milik Mangku Wayan. Dengan suara lirih, ia mulai merapal mantra kuno. Permainan memang baru saja dimulai, tapi kali ini ia yang memegang kendali. Mangku Wayan melangkah dengan hati-hati di tengah kegelapan hutan. Cahaya lampu minyak yang ia bawa hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Suara burung hantu dan gemerisik dedaunan membuat suasana semakin mencekam. Ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat biasa. Banyak cerita tentang roh-roh penasaran yang bersemayam di sini. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Di antara rerimbunan pohon, Mangku Wayan melihat bayangan hitam melintas cepat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menenangkan diri dan terus melangkah. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara lirih berbisik di telinganya. Mangku kembali. Sebelum terlambat, Mangku Wayan menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Ia merapal doa perlindungan dan melanjutkan perjalanan. Di kejauhan samar-samar ia melihat sebuah pondok tua dengan cahaya redup dari dalamnya. Itu pasti rumah Jero Mangkutaman. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera sampai sebelum sesuatu yang mengintainya dalam gelap bertindak lebih jauh. Mangku Wayan mengetuk pintu pondok dengan tangan gemetar. Suara kayu tua berderak saat pintu terbuka perlahan, menampilkan seorang pria tua berjubah putih dengan sorot mata tajam. Jero Mangkutaman berdiri di ambang pintu, menatap Mangku Wayan seolah sudah mengetahui alasannya datang. "Kau akhirnya datang," ucapnya dengan suara dalam. "Masuklah, kita harus berbicara." Mangku Wayan melangkah masuk, mencium aroma dupa yang memenuhi ruangan.
Rak-rak kayu di sekelilingnya dipenuhi lontar-lontar kuno dan botol-botol kecil berisi ramuan misterius. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu tempat Jero Mangkutaman duduk bersila. "Aku tahu apa yang kau cari," kata Jero Mangkutaman sambil menuangkan air ke dalam mangkuk tanah liat. Leyak itu semakin kuat, Luh Ayu. Dia bukan manusia biasa. Mangkuwayan mengangguk, wajahnya pucat. "Aku melihatnya. Aku hampir menjadi korbannya." Jero Mangkutaman menghela napas berat. "Luh Ayu telah mendalami ilmu hitam lebih jauh dari yang kita kira. Dia bukan hanya sekadar pengikut Leyak, dia telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri." Mangkuwayan mengepalkan tangannya. "Apa yang harus kita lakukan?" Jero Mangkutaman menatapnya dalam-dalam. "Kita harus menghentikannya sebelum dia menguasai seluruh desa. Namun, ini tidak akan mudah. Ada satu ritual yang bisa memutus kekuatannya, tetapi risikonya sangat besar. Kau harus siap menghadapi apapun." Mangkuwayan mengangguk mantap. "Aku siap. Aku tidak akan membiarkan desa ini jatuh ke dalam kegelapan." Jero Mangkutaman menutup matanya, merapal mantra perlindungan. Angin berhembus kencang di dalam pondok, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mulai bangkit. Malam itu, mereka mempersiapkan ritual suci, ritual yang akan menentukan nasib mereka dan seluruh desa. Namun, di tempat lain, Luh Ayu duduk di dalam kamarnya, menatap bayangannya di cermin. Matanya berkilat merah dan senyum mengerikan terbentuk di bibirnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku," bisiknya. "Aku sudah terlalu kuat." Angin berdesir dan bayangan hitam merayap di balik tubuhnya. Permainan baru saja dimulai dan kegelapan semakin dekat. Malam itu, di tengah pelataran pura, Mangkuwayan dan Jero Mangkutaman telah menyiapkan segala keperluan ritual. Lilin-lilin kecil mengelilingi lingkaran mantra yang digambar dengan kapur suci. Air suci ditempatkan di mangkuk-mangkuk perunggu dan dupa membakar udara dengan aroma menyengat. "Kita harus melakukannya tepat saat bulan mencapai puncaknya," ujar Jero Mangkutaman. "Itulah saat di mana energi Lik berada dalam puncaknya dan kita bisa melemahkannya." Namun, sebelum mereka sempat memulai, angin kencang tiba-tiba bertiup. Lilin-lilin berkedip, hampir padam. Dari kegelapan, suara tawa lirih terdengar, semakin lama semakin keras. Luh Ayu berdiri di tepi pelataran pura. Tubuhnya tak lagi seperti manusia biasa, kulitnya gelap, matanya merah menyala, dan taringnya mencuat dari bibirnya yang menyeringai. "Kalian benar-benar mencoba menantangku?" Suaranya menggema, disertai aura kegelapan yang merayap di sekelilingnya. Jero Mangkutaman tak gentar, ia mengangkat tangannya, mulai merapal mantra. Mangkuwayan mengikuti menyiramkan air suci ke tanah, namun Luh Ayu hanya tertawa, tawa yang membawa hawa kematian. Saat mantra terus dikumandangkan, tubuh Luh Ayu mulai bergetar hebat. Namun, dari balik pepohonan, suara gemuruh terdengar. Sosok-sosok bayangan lain bermunculan, membentuk lingkaran di sekitar pura. Mereka adalah para pengikut Luh Ayu, makhluk-makhluk yang juga telah mendalami ilmu hitam. "Kalian tidak hanya berhadapan denganku," bisik Luh Ayu. "Kalian berhadapan dengan kegelapan itu sendiri." Angin berputar semakin kencang dan suasana malam itu berubah menjadi pertempuran antara terang dan gelap, di mana nasib desa Penglipuran bergantung pada keberanian Mangkuwayan dan kekuatan ritual suci mereka. Angin berputar semakin kencang, menghempas tubuh Mangkuwayan dan Jero Mangkutaman yang berdiri tegak di pelataran pura. Cahaya lilin yang mengelilingi lingkaran suci berkedip-kedip, seakan hampir padam oleh kekuatan gelap yang menyelimuti malam itu. Dari bayangan yang berkelindan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Mereka bukan hanya pengikut Luh Ayu, tetapi juga makhluk-makhluk yang telah menyerahkan diri sepenuhnya pada ilmu hitam.
Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Suara Luh Ayu menggema, matanya menyala seperti bara api. Kalian sudah terlambat, kegelapan sudah menyatu dengan jiwaku. Jero Mangkutaman tak gentar. Dengan gerakan cepat, ia menaburkan air suci ke tanah, lalu melantunkan mantra pemurnian dengan suara lantang. Getaran magis mengalir dari tanah tempat mereka berdiri, menciptakan cahaya terang yang menyilaukan. Luh Ayu menjerit kesakitan, mundur beberapa langkah. Para pengikutnya mengerang, tubuh mereka bergetar di bawah tekanan kekuatan suci yang semakin kuat. Sekarang Wayan, teriak Jero Mangkutaman. Mangku Wayan segera mengangkat keris pusaka yang telah direndam dalam minyak suci. Dengan segenap keberanian, ia menusukkan keris itu ke tanah di tengah lingkaran suci. Getaran hebat langsung merambat ke seluruh area pura, seakan bumi itu sendiri menolak keberadaan ilmu hitam. Luh Ayu mengerang, tubuhnya melayang di udara. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi sosok mengerikan, kulitnya mengelupas, matanya meneteskan darah hitam, dan taringnya memanjang seperti binatang buas. Namun, di tengah jeritannya yang menggema, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan yang ada di belakangnya mulai bergerak sendiri. Salah satu sosok terbesar yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan perlahan menampakkan diri. Itu bukan sekadar pengikut Luh Ayu, melainkan entitas yang jauh lebih tua, jauh lebih berbahaya. Kalian pikir bisa mengusirku dengan cara ini? Suara berat bergema di seluruh pelataran pura. Aku sudah ada sebelum kalian semua lahir, dan aku akan tetap ada bahkan setelah desa ini musnah. Mangku Wayan dan Jero Mangkutaman bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini belum selesai. Luh Ayu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kegelapan yang telah lama bersembunyi di sudut desa, menunggu saatnya untuk bangkit. Malam itu, mereka tidak hanya melawan seorang leyak, mereka melawan sesuatu yang jauh lebih kuno dan jauh lebih berbahaya. Langit di atas pura berubah merah kehitaman, seperti kobaran api neraka yang menyelimuti malam. Getaran dari tanah semakin kuat, dan aura jahat yang mengelilingi Luh Ayu kini berlipat ganda. Namun, lebih mengerikan lagi adalah kehadiran sosok bayangan raksasa yang muncul di belakangnya. Kami telah menunggu lama untuk ini. Suara makhluk itu terdengar seperti ribuan bisikan bercampur menjadi satu, memenuhi seluruh pelataran pura. Jero Mangkutaman menggenggam dupanya lebih erat, merapal mantra dengan suara semakin lantang. Ia menaburkan beras suci ke segala arah, menciptakan perisai energi yang menyelimuti dirinya dan Mangku Wayan. Namun, bayangan hitam itu hanya tertawa, tawa yang menggema dalam jiwa mereka, menggetarkan hati dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Luh Ayu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul tangan-tangan berwarna hitam legam, mencengkeram tanah seolah mencoba keluar dari dalam bumi. Para pengikutnya melolong, mata mereka memancarkan cahaya merah, siap menyerang kapan saja. Sekarang atau tidak sama sekali, Wayan, Jero Mangkutaman berteriak. Mangku Wayan meraih keris pusaka yang berkilau dalam cahaya redup. Dengan sekuat tenaga, ia menancapkan keris itu ke tengah lingkaran suci yang telah mereka buat. Cahaya putih menyala terang, menghantam bayangan hitam yang membesar di belakang Luh Ayu. Jeritan panjang menggema, dan tubuh Luh Ayu bergetar hebat, berubah-ubah antara bentuk manusianya dan wujud leyak yang mengerikan. Namun, bayangan raksasa itu tidak lenyap begitu saja. Kalian pikir ini sudah selesai? Suara makhluk itu semakin dalam, memenuhi langit. Aku akan kembali, dan saat itu tiba, tak ada lagi yang bisa menghentikanku. Tiba-tiba, langit yang gelap berubah. Awan hitam tersibak, memperlihatkan cahaya bulan yang kembali bersinar. Perlahan, tubuh Luh Ayu mulai meleleh, berubah menjadi asap hitam
yang tersedot ke dalam tanah. Para pengikutnya menjerit, satu persatu menghilang dalam kobaran api tak kasat mata. Mangkuwayan dan Jero Mangkutaman jatuh terduduk. Napas mereka terengah-engah. Ritual berhasil, namun perasaan ngeri masih menyelimuti mereka. "Ini belum benar-benar berakhir," kata Jero Mangkutaman dengan suara lemah. "Kita mungkin telah mengusir mereka untuk sementara, tetapi entitas itu akan selalu mencari celah untuk kembali." Mangkuwayan menatap langit yang kini kembali damai. Ia tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya sirna. Namun, malam ini, mereka telah menang. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.